Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kasih pelajaran buruk pada rakyat nih. Dia nyinyir tentang kemenangan Prabowo dan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024. Secara terbuka, dia bilang hasil Pilpres kemarin itu direkayasa. Saya yakin pilihan saya, Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Ih, kok bisa kalah ya? Sudah gitu nomor 3 lagi, gile, ujar Mega. Pernyataan ini disampaikan dalam HUT PDIP ke-52 pada 10 Januari 2025. Ini rekayasa dari mana ini? Saya kan kepengen belajar juga kayak begituan. Katanya lagi disambut tawa para pendukungnya. Gaya semacam ini nggak layak ditiru ya. PDIP memang kecewa banget dengan kekalahan Ganjar. Ganjar itu kan semula sempat menempati posisi tertinggi sebagai capres dalam berbagai survei. Tapi memang survei-survei juga menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan sebelum Pilpres, suara Ganjar itu terus turun pesat. Akhirnya, Ganjar cuma didukung 16% rakyat, sementara Prabowo didukung 58%. PDIP nggak terima. Mereka mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 lalu, tapi ditolak. Mereka juga mengajukan gugatan kepada PT UN 7 Mei 2024, namun hasilnya sama, ditolak. PDIP juga melakukan konsolidasi internal dan menyatakan sikap bahwa pemilu kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah demokrasi. Sayangnya, sampai sekarang Bu Mega rupanya tetap nggak berkenan dengan kekalahan jagoan PDIP, tapi jadi malah terkesan nyinyir dan kekanak-kanakan. Ini menambah kesan seolah Bu Mega merasa dikhianati sama Pak Prabowo. Padahal kalau kita tarik sejarah ke belakang, bisa dibilang Presiden Prabowo justru yang pernah dikhianati sama Bu Mega loh. Ini terjadi dalam Pilpres 2014 lalu, di mana PDIP mengusung nama Jokowi Yusuf Kala sebagai capres dan cawapres. Waktu itu Jokowi bertarung melawan Prabowo Hatta yang didukung Gerindra. Nah, ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan karena 5 tahun sebelumnya Megawati dan Prabowo itu pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres. Bahkan menandatangani perjanjian batu tertulis. Salah satu isi perjanjiannya adalah Megawati akan mendukung Prabowo sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Ternyata, pada 2014 Megawati mengabaikan begitu saja perjanjian tersebut. Dia dan PDIP mengajukan nama Jokowi, bukan Prabowo, sebagai capres. Pengkhianatan terhadap perjanjian ini sempat menimbulkan ketegangan hubungan Prabowo-Mega. Tapi, kubu Mega berdalih, kesepakatan itu diambil dengan satu syarat tertentu. Megawati akan mendukung Prabowo pada 2014 kalau dia dan Prabowo memenangkan Pilpres 2009. Masalahnya, pada Pilpres 2009 itu Megawati dikalahkan SBY. Karena kalah, ya nggak wajib lah perjanjian itu dipenuhi. Kasus perjanjian batu tulis ini sebenarnya menarik ya. Tapi buat kita saat ini, apa yang terjadi di masa lalu cukup jadi catatan sejarah tanpa perlu diungkit-ungkit berlebihan. Apa yang dibilang Megawati dalam acara HUT PDIP itu akan terus menyalakan perpecahan, kemarahan, dan kecurigaan antar kelompok penting. Saat ini, sangat penting bagi kita menjaga harmoni politik untuk mencegah polarisasi lebih lanjut di masyarakat. Politik itu selalu dinamis, tapi menjaga komunikasi dan harmoni itu kunci. Kalau Megawati, Prabowo, Jokowi, dan tokoh-tokoh lainnya bisa terus menjaga hubungan, itu bakal bagus untuk stabilitas politik dan masyarakat. Yuk, bijak dalam berpolitik.